Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa hikmah mustalahin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, baik kita mulai Makanul Kahfi ya, tempat dua. Zakarul mu'arrikhun aqwalan fi ta'yini Makanul Kahfi. Para ahli sejarah mengemukakan pendapat Kahfi secara tepat. Wakilah huwa wadin qaribun min Eilah fil Aqobah Janubah Palestin. Buah Kahfi itu adalah lembah dekat Eilah, saya nggak tahu ini nama tempat. Fil Aqobah, Aqobah bukit. Min Eilah Janubah Palestin, di sebelah selatan Palestin. Wakilah inda Nainawi fil Mosul Syamalal Iraq. Ada juga yang berpendapat sebuah tempat namanya Nainawi di Mosul sebelah utara Irak. Wakilah fi janub Turki min biladir Rum sadiqan. Ada juga yang berpendapat selatan, di sebelah selatan Turki, dulunya Romawi ya, sadiqan dulu. Wa kulluha aqwalun ya'uzuhad dalil ya. Semuanya adalah pendapat-pendapat yang masing-masing digiring memiliki dalil. Nah, kalau kita lihat di Tokopedia, di Google, itu di Yordan sekarang. Yordan. Ya, dan memang banyak cerita mereka-mereka yang tur Timur Tengah, diantaranya Yordan, itu destinasinya diantaranya Buah Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, qudratullahi ta'ala wa inayatuhu wa lutfuhu. Kuasa Allah dan perhatiannya serta kelembutan. Kelembutan itu identik dengan kasih sayang, rahmat. Cuma bedanya, kalau rahmat itu memberi kasih sayang, kalau lutfi melindungi dari kejahatan, dari bencana, itu latif, lutfun, kelembutan. Kayak di surat Kahfi itu memang ada yang ditengarai sebagai tengah Al-Quran, wal yatalattaf. Wal yatalattaf artinya mendik-mendik, diam-diam bersembunyi agar tak tertimpa. Lalu dijaga oleh Allah, maka di situ hadir dia namanya dengan kata latif. Itulah kelembutan. Baik. Zalika min ayatillah. Ay inna baqa aha ula'il fityati fil kahfi sinina adidah wa ma sana'ahu Allahu bihim min tanhiyatis syamsi anhum indat tulu wal qurub. Ini dulu nih, kalau diangkat ketutup. Nah, kelupaan lagi. Coba naikin lagi Pak Jamal. Turunin lagi. Saya belum terjemahkan tadi. Ya, di antara tanda kebesaran Allah, bukan begitu. Itu
Itu cerita Kahfi dengan berbagai luar biasaannya adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Lalu dijelaskan tetapnya si pemuda di dalam kahfi beberapa tahun yang lama, serta apa yang diperbuat oleh Allah terhadap mereka, yaitu tanhiyah, menjauhi sinar matahari dari mereka saat terbit dan terbenam, bin ikas, nah baru, yaitu dengan memantul, bin ikas, berbalik, baru diangkat. Bin ikas si asyiatiha, bin ikas artinya memantul, memantul sinarnya, wataklis wahjiha anhum, dan terhindarnya gelombang sinar itu dari mereka. Ayatun min ayatillahil ajibah al-katsirah adalah ala kamali qudratihi wa sa'atihi. Itu menunjukkan atas tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, yang menunjukkan kesempurnaan kudratnya dan luas ilmunya. Allah tahu kalau kena sinar matahari pagi terlalu mencorot berbahaya bagi kesehatan. Demikian juga kena matahari sore berbahaya. Itu kan ilmu hebat Allah itu. Nah, terus digiring mereka ke dalam gua yang berdua, dua mulut, dua pintu maksudnya, pintu masuk, pintu keluar. Seiring dengan terhindar dari sinar matahari yang bisa jadi berbahaya, maka dengan posisi, kondisi gua yang ada, maka angin menjadi bebas keluar masuk, membuat mereka terpelihara dari cuaca, suasana yang pengap. Itu kan kuasanya dan ilmunya. Wa ala annahu ta'ala yasunul mukhlisin min ibadihi. Ini memberi informasi kepada kita bahwa Allah senantiasa akan menjaga orang-orang yang ikhlas, ya, dari hambanya itu. Wa anna tauhid dinul haq, memberi informasi juga bahwa keyakinan Allah itu satu, kuasa, hidup, berilmu, itu adalah keyakinan yang ada hanya pada agama yang benar. Wa anna ibadatul asnam wal ausan, sesungguhnya menyembah berhala, dolal wa syirkun wa zair, kesesatan, kemusyrikan, penyimpangan, zair, ya, menyimpang. Jadi berhala yang dimaksud pada saat itu memang physically ada patung disembah. Sekarang kan nggak ada yang kayak gitu dalam konteks agama kita, ya. Tetapi muncul dalam bentuk lain, yaitu nafsu. Itu juga berhala. Wa anna sawna ahlil kahfi bilutfin min Allah wa inayatin minhu, dan semua itu adalah berkat pemeliharaan Allah terhadap penghuni gua dengan kelembutannya dan perhatiannya. Liza qala, karena itu dia berfirman, mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah tunjuki berarti dia memang mendapat petunjuk. Memberi informasi hidayah itu emang dari Allah. Hidayah bisikan membuat seseorang melakukan kebaikan. Itu hidayah.
Maka ketika ditunjuki oleh Allah, dia masuk kategori muhtad. Ai man yuwaffiquhullahu ta'ala al-hidayah, artinya siapa saja yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk bi ayatihi, melalui ayat-ayatnya, wa hujajihi, argumentasinya, wa yadulluhu dalalatan mu'diyah ilal haq, dan menunjukinya ke jalan yang benar, wa yuwaffiquhu ila ma yuhibbuhu wa yardah, dan memberi taufiknya kepada yang disukai oleh Allah dan disenangi, ke ahlil kahfi, tuh, seperti ahlul kahfi, fahuwal muhtadi ila tariqil, maka dia disebut sebagai muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar, al-faiz bil hazil aufar fid darain, al-faiz orang yang menang. Menang dalam hal apa? Bil hazi, mendapatkan bagian, aufar yang sangat banyak, fid darain, di dua tempat, dunia dan akhirat. Kita digoda umpamanya sebagai pejabat oleh uang yang melimpah, punya tanda tangan, dia bertahan, tidak mau. Di dunia dia selamat, di akhirat apalagi pasti selamat dalam konteks uang itu, gitu. Itu namanya mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Mana kemenangannya? Teman-temannya yang pada nerima tuh dimasukin penjara, dia enggak, tuh keuntungan dunia. Nanti di akhirat dia dapat pahala, mampu menahan diri, sementara yang lain dapat dosa. Itu dua keuntungan, dua kemenangan. Wal muradu min dzalika, nah ini dia. Maksudnya immasana ala ashabil kahfi wa syahadah lahum bil isobatil matlub, bi isobatil matlub. Maksudnya yaitu bisa jadi keuntungan dunia, Allah puji ashabul kahfi, dan Allah saksikan buat mereka. Kepada dunia maksudnya dipersaksikan oleh. Apaan yang dipersaksikan? Isobatil matlub, dia mendapatkan yang dicari. Awit tambih ala anna amsalah hadil ayat, atau dia digunakan untuk memberi peringatan kepada manusia umumnya bahwa tanda-tanda kebesaran Allah kayak begini banyak. Jadi Allah menurunkan cerita tentang Ashabul Kahfi dalam Al-Quran hanya sebatas memenuhi ujian, menjawab ujian pertanyaan musyrikin Mekah atas dasar fatwa Ahlul Kitab, Yahudi Madinah. Kalau dia benar Nabi, tanya tiga Ashabul Kahfi, tentang Ruh, tentang Zulkarnain. Adapun kalau kita melihat di sana ada kebesaran Allah, pandang. Maka kata Allah, itu mah kecil. Yang lebih besar dari itu tanda kebesaranku, yaitu tuh semua ciptaanku, langit, bumi, dan segala isinya. Iya. Walakin as-sa'id man waffaqahu Allah Ta'ala li ta'ammul biha. Senang kita, bahagia kita. Apa termasuk dalam konteks Ashabul Kahfi? Termasuk orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memperhatikan
Ya, kisah Ashabul Kahfi, perhatikan. Wal istibsor biha, memandang secara lebih dalam. Wal ihtidak, berusaha mendapatkan petunjuk hidayah. Apa itu hidayahnya? Benar, Allah tak membiarkan orang-orang yang mengedepankan ketauhidan, notabene itu adalah ajarannya, maka pasti ditolong. Caranya cara Allah, bukan cara kita. Maunya mau Allah, bukan maunya kita. Gitu. Wal khulafah, innallaha huwallazi arsyada haula'il fitjah ilal hidayah. Kesimpulannya, mereka menjadi punya pikiran harus melarikan diri dari paksaan menyembah berhala. Hakikatnya adalah petunjuk Allah, hidayah Allah. Dan memang kita sudah meyakini apapun aktivitas kita yang baik, berangkat ke masjid, ke majelis taklim, terus bersedekah kepada orang yang membutuhkan, berbuat baik secara umum. Hakikatnya adalah hidayah. Allah yang menggerakkan. Tak mungkin kita melakukan kebaikan tanpa keinginan. Keinginan dari siapa? Dari Allah. Tak mungkin kita berderma kepada yang membutuhkan dengan sebagian dari rizki. Rizki yang kita terima dari siapa? Dari Allah. Semua dari Allah. Ya, oke. Okay. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Ai wa may yudlilillahu. Yudlil itu fa'ilnya Allah. Siapa yang Allah sesatkan, bagaimana itu maksudnya? Di alam yuwafiqhu, tidak diberi taufik untuk memperoleh hidayah di ayatihi, dengan ayat-ayatnya, lisu'i ikhtiyarihi wasti'dadihi, karena buruk pilihannya dan ketersediaan potensi yang ada pada dirinya, istidad, kesiapan. Wa taujihi ra'yihi ila jadatil inhiraf, dan orientasi pendapatnya ila jadatil inhiraf, cenderung menyimpang, maka hidayah tidak masuk. Hidayah tidak masuk. Ada lumpur lapindo. Bagi orang yang mendapatkan hidayah, langsung terkoneksi oleh kuasa Allah. Dia berkata subhanallah. Itu sikap yang benar. Tapi mereka yang tertutup untuk mendapatkan hidayah dari Allah, baik ketertutupannya karena kepandaian dan keilmuannya, serta kebodohan terhadap kuasa Allah, maka dia berkata, itu biasa fenomena alam. Nah, jangan dikira sama. Fenomena alam itu menafikan kuasa Allah. Jadi alam yang berkuasa. Itu kan kaum naturalis. Maka kemudian kita termasuk orang yang mengoneksikan peristiwa dan kehendak tak lain adalah Allah. Itu dia namanya hidayah, taufik, yang membuat kita menjadi mendapatkan hidayah. Mana dia hidayah konkret? Subhanallah. Baru contoh ilustrasi itu saja. Kita pergantian siang dan malam, tanda kebesaran Allah Subhanallah. Tadi subuh, sebentar lagi zuhur. Subhanallah. Ayo cepetan sebelum dipanggil. Nanti zuhur asar. Kan bagi mereka yang nggak punya koneksi dengan Allah secara baik, apalagi nggak sama sekali, nggak ada tuh perubahan pengaruh terhadap batinnya. Itu
falan tajida lahu abadan halifan au nasiran muainan yurshiduhu wa yahdihi ilal khair wa tariqis salahi fid dunya wal akhirah. Kalau sudah begitu cenderung menyimpang, dia selamanya tidak akan mendapatkan halif, halif teman atau penolong, sama mu'in penolong, pembantu yang bisa memberikan petunjuk, arahan, tunjuk kepada yang baik dan ke jalan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat, akhirat udah nggak ada penolong. Dan persis sekali kita lihat orang-orang yang tertenggelam dalam kenikmatan dunia, pangkatkah, jabatankah, jauh dari teman yang bisa menasehati, maka semakin jauh dari petunjuk Allah, semakin jauh dari jalan yang benar, sehingga kesesatan yang dia lakukan dianggapnya benar. Persis tuh di dunia politik merambah ke dunia bisnis, akhirnya menjadi tren. Lalu kita yang di luar panggung berkata, penguasa identik dengan pengusaha. Ya tidak. Kayak dua apa itu? Dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Pengusaha, penguasa. Mau usaha bagus jadi penguasa, jadi pejabat. Tuh, menjabat sambil berusaha. Gak ada yang menasehati, bukan gak ada, dinasehati, gak diindahkan. Maka muncul rasa sombong, apaan sih itu? Walaha dialah itu gak ada yang memberi petunjuk. Dulu senang sekali presidennya si A, wakil presidennya si B. Ya tidak. Senang berharap banyak umat. Nggak taunya jadi kuda tunggangan untuk menarik suara umat Islam. Itu nggak ada pengaruh sama sekali. Ya, itu namanya walaha dialahu. Ka'amsalil kafarah munkiril ba'si. Seperti orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Tidak ada yang bisa menasihati perbuatannya, sikapnya. Ya, yang sombong terus sombong. Mau ada yang berani nasihati. Teman dekatnya, sekitarnya semuanya kafir. Kafir nggak begitu bermasalah. Tapi yang mukmin kemudian munafik pun cuma nggak ada yang nasihatin karena nggak didengar, maka yang nasihatin juga akhirnya jadi bosan, jadi cuek, terserah, udah pinter gitu. Oke, li'anna taufiq wal khuzlan biadillah. Taufik dan kehinaan ada di tangan Allah. Akarnya hidayah. Allah kasih, maka dia bebas dari kehinaan. Dia terima maksudnya. Kasih diterima, maka terselamatkan dari kehinaan. Tapi kalau nggak dikasih, ya berarti identik kehidupannya dengan kehinaan. Yuwaffiqu mayyasha wa yakhzulu mayyasha. Allah memberi taufik kepada yang dikehendaki dan memberikan kehinaan juga kepada yang dikehendaki. Maka dalam kajian teologi klasik di antara temanya adalah masyiah. Masyiah itu dari insya Allah, kehendak. Dipelajari secara tepat.
Jangan sampai nanti kita kan punya kehendak dari Allah. Orang membunuh punya kehendak, kehendaknya dari Allah. Bukan gitu. Maka menimbulkan aliran-aliran dalam teologi Islam. Ada aliran rasional, namanya Mu'tazilah. Ada aliran fatalisme, semuanya kehendak Allah, fatal. Jabariyah, fatalisme, semuanya Allah. Kalau ada orang membunuh, ya itu Allah yang bunuh. Berzina, Allah yang berzina. Seperti halnya pada perang Badar, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Yang lempar tombak panah sebenarnya Allah. Lalu jalan tengah dibangun teologinya antara Mu'tazilah yang rasional dan Jabariyah yang fatalistis. Muncul tengahnya Asy'ari, ya. Kalau baik itu Allah, perbuatan baiknya. Perbuatan buruk itu kamu sendiri. Wa tafwidul hidayah wal idlal ilallahi ta'ala yukhaffifu min mu'anatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Nah, menyerahkan hidayah, tafwid, dan idlal, penyesatan kepada Allah Ta'ala, yukhaffif min mu'anatil, itu berarti mencederai, meringankan perhatian Nabi ma'a qaumihi, kepada kaumnya, wa yusarri anhu huznahu, kemudian sedikit menghibur kesedihannya dan kepedihannya, ala i'radihim, karena mereka berpaling an qabuli da'watihi. Jadi kalau ada ayat yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha, Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki dan memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki. Maksudnya dalam rangka meringankan beban Nabi sama kaumnya dan menghilangkan rasa sedih. Terhadap apa? Terhadap berpalingnya objek dakwah untuk menerima dakwah. Seolah Allah berkata, bukan salahmu ya Muhammad, mereka tak mau iman. Emang aku yang membuatnya mereka sesat. Teringan nggak? Nah, itu cikal bakal munculnya aliran-aliran. Umpamanya Al-Baqarah yang berbunyi begini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi mayyasha. Apa itu? Yahdi mayyasha wid. Nah, saya dua pikiran. Ammal ladina kafaru Yudillu bihi nama. katsiran. Tolong saya lagi mulai dulu deh. Iya. Ammal ladina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi mayyasha wa yahdi mayyasha. Tuh. Itu kan tadi maksudnya supaya Nabi menjadi ringan atas beban perasaan tak berhasil mengajak mereka.
Iya. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Engkau kira mereka bangun, sebenarnya mereka tidur. Ai wa tazunnuhum idza ra'aitahum aiqadha. Artinya saat engkau kira mereka itu bangun, linfitahi a'yunihim, karena matanya terbuka, wahum niyam, padahal tidur, li'alla yasra'u ilaihal bala, agar tidak segera mereka menimpakan ujian, bencana. Ka'annahum yanzuruna ila man yusyahiduhum, seolah mereka melihat orang yang mereka saksikan itu. Terus coba diangkat. Udah musyahidu. Jadi ini memberi informasi seolah ya orang-orang yang kelihatan itu dianggapnya bangun padahal tidur. Tasuhum ayqaza wa hum rukun. Di mana mereka melihat seolah tidur, seolah bangun, melek. Tidurnya melek. Oh enggak tidur. Kita juga begitu. Bangunin. Udah bangun tuh udah melek. Gitu. Itu yang dimaksud wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Ay wa nuqallibuhum marratan fi nahiyatil yamin wa marratan fi nahiyatis shimal, atau shamal boleh. Hatta la tu'assirul ardu fi ajsadihim. Artinya kami, Allah lagi, kami balik mereka sekali waktu ke arah kanan, sekali waktu ke arah kiri. Ya kayak balik tidur lah, miring kanan, miring kiri. Apa tujuannya? Tujuannya agar tanah tidak banyak memberi pengaruh kepada badan mereka. Ketika miring ke kanan, itu berpengaruh. Tapi belum begitu berat, miring ke kiri, maka pengaruhnya hilang. Yang sebelah kanan. Kiri berpengaruh. Terus balik lagi. Gitu. Walikai tata'arradu juluduhum lil hawa. Demikian juga agar jasad, kulit badan mereka mendapatkan hembusan udara adem. Waqtalafu fi madat taklib. Maka mereka, para mufasir, orang yang menyaksikan itu juga berbeda pendapat. Durasi berganti kiri kanan. Faqila yuqallibuna fil amarratain. Waduh, mereka berpendapat miring kanannya itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali balik. Jadi miring kanan 1/2 tahun. Miring kiri 1/2 tahun. Wakila marratan fil am. Dan ada juga bukan 1/2 tahun. 1 tahun miring kanan. 1 tahun miring kiri. Wala dalil likulli minal qaulain. Pendapat ini tak didukung oleh dalil. Wala yursidu ilaihal akal. Dan akal tak menjangkaunya. Walam yusir ilaihal Qur'an. Al-Quran tidak mengisyaratkan. Walam yarid fihi khabar sahih. Tak ada hadis berita sahih. Fayabqan nassu ala itlaqihi. Maka tinggallah teks Al-Quran apa adanya. Ya, kalau Muhammad Abduh melihat kasus seperti ini, dia berpendapat tak ada kepentingan kita untuk mencari paham
terkait dengan keadaan mereka yang sebenarnya dalam konteks balik kiri balik kanan berapa lama. Iya, kalau Ibnu Abbas laulam yuqallibu lakalat umul ard. Maka Ibnu Abbas berpendapat cukup umum ya. Berbaliknya oke diterima akal. Agar tuh, badan mereka tak dimakan tanah. Iya, jangankan badan, kaki meja aja itu. Ya, makan tanah. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Anjing mereka duduk di atas dua lengannya bil wasid. Nah, nanti ada ya. Wa kana kalbuhum alladzi tabi'ahum bi ilhamillah. Anjing mereka yang mengikut itu atas dasar ilham Allah lil harasah untuk menjaga ilham. Ada anjing cerdas, itu ilham. Basiton zira'aihi menghamparkan dua lengannya di fina'il kahfi di serambi gua, di depan gua. Au bibabil kahfi atau di depan pintu. Yahrusu alaihimul bab. Dia menjaga pintu untuk kepentingan mereka ashabul kahfi. Wahada min sajiyatih wa tabi'atih. Anjing seperti ini itu bagian dari tabiatnya. Sajiyah sifat dasar. Ka'annahu yahrusuhum. Seolah dia menjaga mereka. Wa qad asabahu ma asabahum minan naum ala tilkal hal. Oleh karena itu, si anjing ini juga sama halnya dengan penghuni gua kahfi, ya, ashabul kahfi, tidur, tidur, berganti-ganti juga, ya. Bisa jadi balik kanan, balik kiri, tuh, ya. Wahadam ya, tilkal hal, wahadihi faidatu suhbatil akhyar. Sudah pelajarannya. Ini manfaat faedah berteman kepada orang-orang pilihan. Dan memang ada pepatah, berteman pada tukang minyak wangi, ikut wangi apa enggak? Wangi. Wangi kalau kecipratan. Nggak usah dibayangin kecipratan. Itu mah namanya bahasa. Paling tidak artinya nih, artinya dicicipi, ini cobain mana tangannya. Tuh gitu. Ya kan dicipratin. Cipratin ya, tuh kalau lagi maulid, lagi asroko, tuh disempretin. Lagi apa namanya? Eh, khitanan atau akekah, baca asrokol, sempretin nyakon. Ya, kata pepatah tuh, berteman kepada tukang las ya kena api. Oke, ada faedahnya. Lawit tola'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Nah ini bagian dari watak manusia juga. Kalau engkau ngelihat mereka pasti engkau lari. Takut. Dan wala mulita dipenuhi minhum ru'ba menggigil takut. Ailau nazarta alaihim la'adbarta anhum firara wa haraba. Kalau saja engkau melihat mereka, pasti balik kanan gitu, membelakang, lari. Wala muli minhum ru'ba wa faz'a. Dan kalian akan dipenuhi rasa takut. Wa faz'a. Sama kaget, terkejut. Dan Allah Ta'ala alqa alaihimul mahabah wal wiqar.
Karena Allah memberikan kepada mereka al-mahabah, wibawa, al-wikor, karisma. Wikor kemuliaan. Bawaannya orang yang melihat ngeri, takut, lari. Bihaitsu la yaqa'u nazru ahadin alaihim illa habahum. Sehingga, jadi bihaitsu artinya sehingga. Tak ada yang berani melihat mereka satupun, kecuali dia takut. Haba. Haba, khaufa maknanya. Manhaba asbabal manaya yanalhu. Pada pepatah. Siapa yang takut sebab-sebab kematian, pasti dia ketemu mati. Ya. Ila anintaha ajalu labsihim raqibin. Sampai pada berakhirnya tempo bersembunyi lah. Labsihim nginep mereka dalam keadaan tidur. Jadi selama itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang berani. Kan Allah bisa ngatur. Nggak ada keinginan untuk jalan masuk ke dalam gua itu 309 tahun. Oh, kita penuh heran, kagum, keajaiban. Walaupun menurut Allah dianggap kecil. Wa tahaqqaqat fihimul hikmah al-balighah. Tahaqqaqat artinya terwujudlah hikmah yang Allah sertakan dalam peristiwa itu. Hikmah dalam konteks peristiwa Ashabul Kahfi ini yaitu kagum terhadap kekuasaan Allah. Warahmah al-wasi'ah. Ada juga hikmahnya itu menunjukkan kasih sayang yang luas, tidak mati, tetap hidup. Wa aqamallahu fihi mudalil al-madi al-hissi. Di situ Allah menunjukkan bukti material yang dapat diindra atas kuasanya alal ba'si wal i'adah, untuk kuasanya untuk membangkitkan dan mengembalikan hidup. Wa ala anna yaumal qiyamah atin, juga menunjukkan bahwa kiamat pasti datang, la raiba fihi. Lagi-lagi ini juga menunjukkan seperti dulu awal kita mau mulai tafsir An-Naba, tema sentral dakwah Nabi yaitu tentang kebangkitan. Dalam rangka Allah membuktikan dia mampu membangkitkan, dia tunjukkan kedikdayaannya, kuasanya dalam segala macam ciptaannya. Maka di balik itu dia hendak berkata, ngidupin orang yang sudah mati kecil. Tuh. Coba lihat matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya pakai sumpah. Itu lebih besar ketimbang menghidupkannya. Ini juga lebih real. 309 tahun mati terus dihidupkan lagi. Itu namanya dalil ma'adi hissi ala qudratihi alal ba'si wal i'adah. Selesai. Ya. Ba'suhum min naumihim sihahal abdan ba'da salasim min mi'at salasi mi'ah sanah watis isinin. Masya Allah. Allah membangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan sehat walafiat setelah 309 tahun. 300 tahun plus 9. 309. Qala ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum, tuh lihat. Kami bangkitkan. Ai kama zidnahum huda,
Wa anamnahum. Artinya seiring dengan tidur mereka kami bangunkan, maka kami tambahkan hidayah. Apa itu hidayahnya? Semakin percaya. Nah, ini diceritakan kepada kita, tak lain tujuannya semakin percaya kepada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, maka semakin percaya kepada Allah. Wahafidna adsadahum, kami jaga badan mereka minal bala dari kerusakan wal fana dan kebinasaan. Wa abqainahum ahya, kami biarkan mereka hidup min ghairi aklin wala syurbin, tanpa makan, tanpa minum muddatan tawilatan minaz zaman, panjang lama. Itu sanggup nggak itu 100 tahun enggak? 100 hari. 1 hari aja Masya Allah. Tahan. Ya. Puasanya jebol. Ini 309 tahun. Wa nuqallibuhum, kami bolak-balik. Wakadzalika ba'atsnahum, demikian juga kami bangunkan. Ai ahyainahum, kami hidupkan min tilkaz naumah, dari tidur. Nah, ini juga sama ya, dalam Al-Qur'an tidur itu mati. Allati tusbihul maut. Oh iya, tidur yang menyerupai mati. Linu arifahum mada kudrotina, dalam rangka aku mengenalkan kepada mereka tingginya kuasa kami. Wajib fi'lina finnas, perbuatan kami yang mengagumkan, kami tunjukkan kepada orang-orang. Wa waliyatamassaru fi amrihim, agar mereka menjadi melek terkait dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Waliyatasa'alu bainahum, dihidupkan agar mereka pada bertanya. Walam huna lamul akibah, lam di sini lam akibat, au sayruroh, atau lam sayruroh, sayruroh menjadi agar. Ya, coba diangkat. Lam akibat. Nah, ketinggian. Iya. Faqala qailum minhum kam labistum. Jadi dibangunkan agar saling bertanya di antara mereka. Lalu ada yang bertanya di antara, berapa lama kamu tidur? Ai kam raqadtum fi naumikum. Berapa lama kalian tidur? Li ihsasihim bitulir raqad. Dalam konteks rasa, mereka juga merasa lama sekali. Atas dasar lama sekali tidur, maka satu sama lain saling bertanya. Dan pertanyaannya, kam labistum, berapa lama? Gitu. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Ai ajaba ba'dhum qailan. Yang ditanya jawab, labisna fi takdirina yauman kamilan aw juz'an minal yaum. Menurut rasa, ukuran rasa kami ya 1 hari atau setengah hari. Li'annahu kana luhum ilal kahfi fi awalin nahar. Masuknya di awal siang. Wastisqazuhum kana fi akhirin nahar. Bangunnya di akhir siang. Pagi, bangun sore. Ya, 309 tahun sorenya tuh bangun. Maka logik pertanyaan berapa lama? Ya, paling 1 hari atau setengah hari. Liza istadraku fakhalu. Karena masuknya awal siang, bangunnya akhir siang, maka mereka mendapatkan jawaban dalam diri mereka, lalu mereka berkata, au ba'dha yaum. Iya. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ajaba ba'dun akhar, yang lain. Rabbukum
Lamu bi amrikum. Tuhan lebih tahu. Wa bi miqdari labsikum, dan tahu berapa lama ukuran tidur kamu. Wa hadza istish'ar minhum wa taraddud bikasrati naumihim. Ini memberi isyarat, memberi kesan, ya mereka juga nggak tahu persis berapa lama. Lima ra'au halahum mutaqayyirah, karena mereka sudah melihat keadaan mereka berubah. Ai fallahu a'lamu minkum. Udah Allah yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamuna muddata labsikum. Kalian tak tahu berapa lama kalian tidur. Wa hadza adabul iman al yak al yakzu, dari adab ya. Firraddi ala jawabil ba'dil awal. Inilah iman ya, ya yang sadar ya dalam menjawab itu. Oleh karena itu ada dalam Islam kita apa namanya, kebiasaan wallahu a'lam. Itu dari sini adab itu. Hah? Adab. Nah, bentar deh. Ada harus dicas. Iya, ada berikutnya lagi Pak. Ya, Pak. Al-wakala fi syira'it ta'am. Bentar ya, saya dicas dulu. Ya. Mengutus wakil untuk beli makanan. Summa tadzakaru fima bainahum. Mereka berdiskusi, bermuzakarah di kalangan mereka. Wa qarrarul bahsa, lalu menetapkan bahsa fil muhim min amrihim. Asafi membahas hal penting terkait perkara mereka. Apa yang penting? Yang pada ribut berapa lama. Yang penting huwa ikhtiyajuhum ila tu'am wasyarab. Yang penting kita perlu makan, perlu minum. Nggak usah ribut berapa lama kita tidur, gitu kurang. Waqalu fab'athu ahadakum biwariqikum hadhih ilal Madinah. Utuslah salah seorang kalian bawa uang ini, warok daun, ya, kertas kali, nggak tahu jenisnya. Sana ke kota. Aifa arsalu ahadakum, mereka mengirim salah seorang man bidarohimakum, dengan mata uang kalian, au fiddoh, uang perak, hazihi allati istashabuha, ini yang kebetulan mereka bawa, ma'ahum min manazilihim, dari rumah ada yang bawa uang. Udah nih. Litaqtiyati hawaijihim, untuk memenuhi kebutuhan mereka, ilal Madinah, ke kota. Wahia Torsus, ay madinatukum allati kharajtum minha, yaitu kota di mana kalian keluar dari kota itu. Kama Ak-Kadar Razi, yaitu Torsus diperkuat oleh Imam Ar-Razi. Falyanzur ayyuha azka tu'ama, hendaklah dia si utusan melihat, mencari mana makanan yang lebih bersih, ya. Falyatikum birizqim minhu, beli dengan apa, rizki dari Allah. Ai falyubsir ayyal at'imah, artinya cari, lihat, amati makanan-makanan. Coba diangkat
falyanzur ayyuha azka ta'am falyatikum birizqin min. Ajwan lebih bagus, anfa lebih manfaat, wa atyab lebih thayyib, aisar lebih mudah, si'ran maksudnya lebih murah, terjangkau. Ya'tikum bimiqdar munasib minhu, maka beli, ya'tikum bawa secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Apa maksudnya? Pilih ya, John. Pagi begini kita udah lama nggak makan, beli es krim lagi. Dan roti lah, nasi uduk lah. Kalau di LBK itu nasi. Nah ini Satu dia. lagi Wal aja. yatalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Latif berlembut-lembut. Waspada. Hati-hati. Jangan menunjukkan sikap aneh sehingga mengundang perhatian. Wala yus'ironna membangkitkan rasa. Ya, jangan sampai ada seorang pun yang terpancing untuk memperhatikan kamu, gitu kurang lebih. Biasa aja lah, biasa. Ai wal yakun latifan rafiqan fit talab wa fi khurujihi wa dukhulihi al-Madinah. Artinya latif lembut, hati-hati maksudnya. Rafiqan ya bersahabat dengan lingkungan. Saat engkau lari, baik saat keluar maupun masuk ke kota. Wafi syiraihi juga lagi membeli, jangan mengundang perhatian orang. Wala yukhbiranna aw la ya'lamanna ahadan min ahlil Madinah makanikum. Jangan memberitahu kepada siapapun penduduk kota terkait tempat kalian. Ada yang nanya, lagi tawar-menawar beli makan. Bapak tinggal di mana? Cari usaha. Jangan sampai menunjukkan tempat tinggal kita. Gitu. Ya, udah 309 tahun udah berganti orang, berganti generasi. Ya, berikutnya Pak. Agak. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Sebab iyazharu kalau mereka melihat jelas identitas dan tempat kalian, pasti mereka akan merajam, timpukin. Atau kalian dimurtadkan ya dari agama. Mereka akan memurtadkan kalian ke agama mereka. Ai inna ashaba Dakyanus al-Malik, artinya orang-orang dekat Dakyanus si raja, ini tola'u ala makanikum, kalau tahu tempat kalian, yaktulukum birrajmi, mereka membunuh kalian dengan dirajam, lempar pakai batu. Au yujbirukum memaksa kalian, wa yakrahukum sama memaksa, alal audah ila dinihim, kembali kepada agama mereka. Dinul wasaniyah wa ibadatul asnam, itu menyembah berhala. Walan tuflihu idzan abada. Dan kalau itu terjadi, kalian tidak akan selamat selamanya. Wa in wafaqtumuhum 'alal 'audi ila millatihim, kalau engkau atau kalian semua ashabul kahfi menyetujui, terima secara terpaksa kembali kepada agama mereka, audinihim, fala halakum abadan fid dunya wal akhirah, maka Anda ada keberuntungan bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Iya.
Nih masih menarik ceritanya nih. Oh, Pak Jamalnya udah keluar kota. Hah? Oh ada. Iya silakan. Ya, enak kita mau dengerin aja cerita. Cerita tentang kekuasaan Allah terjadi di zaman siapa? Ada yang bilang zaman Nabi Musa, ada yang bilang zaman Nabi Isa, ada yang bilang di antara keduanya. Tuh. Dan nampaknya kalau tak ada jawaban jelas secara empirik, secara data, kalau Muhammad Abduh mensikapinya, emang bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada mereka-mereka yang ingkar kepada kebangkitan. Jadi di mana siapa namanya tuh anak pemuda terus apa namanya dan lain-lainnya nggak penting. Gitu. Kayak model kita ditunjukkan kuasa Allah paling besar selalu disebutkan ciptaannya itu langit bumi kan nggak penting untuk mengetahui proses menciptakan bintang-bintang benda langit yang luar biasa banyak nggak sanggup. Sedangkan kan memikirkan zatnya, memikirkan ciptaannya juga tak terjangkau. Nggak penting. Jadi di atas ketidakpentingan itu, maka ada yang lebih penting, yaitu iman. Tidak mungkin manusia yang bikin, manusia aja dibikin, yang bikin alam semesta. Dan yang wajib dianggap sebagai, diyakini sebagai Tuhan adalah pencipta. Kalau nggak mencipta, jangan. Ya, Allah alam besar. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih atas kajiannya. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya terkait tema kita. Silakan, Ibu. Masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Tidak ada yang disampaikan. Ibu Roisa, Ibu Roisa Itu ini dulu. Ustaz, Bu, itu Bu kan Roisa imannya udah tebel. Jangan. sebelum bawah. Pokoknya cerita kuasa Allah dia udah percaya aja. Nih, Bu ini mana? Bu Rina nggak ada nih. Ada Bu Rina. Hah? Ada Bu Rina itu, Bu Rina keluar dong. Lah ya, Di dalam aja katanya Bu Rina. lagi di jalan Ustaz. Oh, Iya, baik. iya. Oh, Bu Sinta, Bu Ika, Bu Irwani, Bu Opi, nih. Bu Ulia. Ayo. Ibu Kuliah nanya dong. Roisa dulu yang menjual makanan kali ya. Menjual Kalau nanya makanan. itu nanti penting apa enggak gitu enggak. Itu kan tadi Ah, sampai ada kalau ditanyain tidak boleh disuruh kasih tahu gitu Ustadz. Terus iya. pada dasarnya itu setelah setelah bangun itu lama apa hidupnya itu lama lagi apa setelah bangun itu masih lama hidupnya atau Ya. Enggak lama. Pas pulang dari kota, pulang masuk udah mati. hmm, terus Gitu. selama Baru terus, selama iya heboh. hmm, Heboh. Heboh cari, ketemu. Oh ini dia orangnya. Gitu. Nah, nggak diceritain dikubur apa dimandiin ya apa disolatin. nggak penting itu ya nggak penting kita Iya, tahu nggak penting. Ya ntar kalau benar. Ya, Tahlilin. iya. Oh, kalau disolatin mah kita usaha ngikut apa jamaah. Ikut nyolatin maksudnya pahalanya gede.
terus kemana, itu Al-Quran mah nggak cerita. Kecuali kalau Ya. memang ada catatan di buku-buku sejarah, sama aja karena informasi awal kan dari Al-Quran. Waalaikumsalam. Ayo, ada lagi. Berarti selama 300 tahun itu juga nggak ada orang yang ngetahui, Ustadz. Iya, nggak ada. Itu bagian dari penjagaan Allah. Allah berkepentingan menjaga dalam rangka menunjukkan kuasanya, yaitu menghidupkan. Sebab mereka dari perbuatan, yaitu kesyirikan, kemaksiatan, menunjukkan Allah tak mampu membangkitkan. Udah ditunjukkan, matiin. Enak, ada juga tuh. Sekarang di Indonesia ada kayak daripada nyaho semuanya. Kuasa Allah. Ini orang sekarang atur-atur Allah. Apalagi kemarin setelah pelantikan, banyak muncul pertanyaan, nah itu kan udah takdir Allah. Ya tidak? Udah heboh di taklim-taklim cerita tentang takdir. Pertama apa takdir? Kedua apa pelajaran dalam takdir? Ketiga apa sebab-sebab Allah yang memberikan takdir seperti itu? Dan keempat apa tujuannya? Dengan takdir, takdir, takdir saja. Ada tujuannya. Kalau itu perbuatan Allah itu baik, maka jangan salah paham. Harus dirasionalkan itu baik. Ya, iya. Allah dalam Al-Qur'annya berfirman, aku yang ngasih sakit, aku yang ngasih sembuh. Tengok orang sakit, kita merasakan nggak ada tuh doanya minta mati. Doanya pengen sembuh. Padahal Allah udah janji. Sakit, aku sembuhkan. Beda mari tuh yasfin. Apa jadi dimatiin? Orang minta sembuh. Tidak. Iya, nggak usah pelantikan yang ente pikirin. Apa aja pikirin. Takdir. Ini orang belajar agamanya pada pengen instan. Nggak baca, nggak belajar. Pengennya dari nanya, sono nanya sini. Tuh pengennya sembuh, terus mati. Ya enggak? Nah, kalau tidak percaya kepada kuasa Allah, akhirnya itu tuh. Jadi buka paling tidak meragukan. Imannya jadi dangkal, jadi ragu terhadap Allah. Katanya, oh, dia yang kasih sakit, dia yang sembuhkan. Saya minta sembuh kok mati. Iya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya, jadi silakan Bu. jadi gimana sikap kita tuh tentang yang Ustaz tadi bilang?